Hai guys, selamat datang di my YouTube channel. Namaku Karin Landari dan di sini aku akan membahas topik tentang mute group theory. Oke, yang pertama di sini ada Charles Kramer. Dia adalah seorang sarjana di bidang studi dan komunikasi wanita dengan penelitiannya terutama berfokus pada gender, bahasa, komunikasi, teknologi, dan pendidikan. Dan dia juga dikenal karena kontribusinya itu terhadap teori grup yang dibungkam atau kita bisa bilang mute group theory. Kalian tahu nggak, di dalam mute group theory itu Kramer itu menyatakan bahasa dalam budaya tertentu itu tidak memperlakukan setiap orang itu secara setara, dan juga tidak semua orang berkontribusi secara berimbang terhadap penciptaan bahasa tersebut. Menurut Kramer, kata-kata wanita tidak dihargai dalam masyarakat kita. Kenapa bisa? Karena kata-kata dan norma-norma yang mereka gunakan telah diformulasikan oleh kelompok dominan, yaitu pria. Sebab itu, wanita dinamakan di mute group atau kelompok yang dibungkam. Nah, selanjutnya ada Edwin Ardiner. Edwin Ardiner itu sendiri adalah seorang antropolog dan akademik sosiologis, dan dia juga adalah seseorang yang pertama kali mengusulkan gagasan wanita sebagai kelompok bungkam. Ardiner berasumsi bahwa orang-orang yang memiliki sedikit kekuatan itu sebenarnya tidak menyadari masalah bahasa yang mereka gunakan untuk mengungkapkan persepsi mereka. Sebagai hasilnya, mereka diabaikan, disisihkan, dan tidak terlihat, seperti black hole in someone else's universe. Selanjutnya, pada tahun 90-an muncullah web yang orang berpikir bahwa internet tersebut dapat mengakhiri peran gatekeeping pada laki-laki. Pada masa awal internet, perempuan sering muncul hanya sebagai objek kepuasan seksual laki-laki. Oleh karena itu, Kramer memunculkan karyanya yang baru-baru ini mengidentifikasikan 3 bentuk komunikasi online yang dengan sedikit kreativitas dapat memberikan suara kepada kelompok yang dibungkam. Tidak terlepas dari web ini muncullah blog. Kramer sangat antusias dengan blog jurnal online yang segera diterbitkan dan tersedia untuk semua pengguna internet. Kramer mengklaim bahwa blog ini berada dalam mode masculine ekspresi publik. Dibandingkan dengan metode kolaborasi lain, ia memuji wiki sebagai dialog yang memupuk dan reflektif daripada konflik yang mengancam dan obsesi yang mungkin membungkam satu atau kolaborator lainnya. Mengasumsikan bahwa dominansi maskulin dalam komunikasi publik adalah sebuah realitas yang tengah terjadi. Kramer menyatakan untuk berpartisipasi dalam masyarakat, wanita harus mentranslasikan model mereka ke dalam sistem ekspresi pria yang dipakai masyarakat selama ini. Seperti bicara dengan bahasa kedua, translasi ini butuh proses yang terus-menerus. Apa yang ingin dikatakan wanita tidak dapat diungkapkan secara benar-benar tepat karena bahasa yang ada bukanlah buatan mereka. Dan layaknya seperti bahasa kedua, ketika translasi selesai dilakukan, kata-kata yang telah ditranslasikan itu tidak benar-benar mengungkapkan maksud wanita. Tujuan utama dari mute theory adalah untuk mengubah man-made linguistic system yang membuat wanita tidak bisa maju dan berkembang. Menurut Kramer, salah satunya dibakukan oleh kamus-kamus yang beredar. Kemudian, ia dan Paula Trackler membuat kompilasi kamus feminis yang menawarkan definisi untuk kata-kata wanita. Pelecehan seksual atau bisa disebut dengan sexual harassment tidaklah terjadi secara acak menurut Kramer. Wanita telah menjadi objek tetap pelecehan seksual. Ini terjadi karena wanita tidak memiliki kekuasaan yang besar dalam masyarakat sehingga ia senantiasa dilecehkan dan direndahkan. Masih menurut Kramer, istilah sexual harassment sendiri digunakan pertama kali pada sebuah kasus di pengadilan pada akhir tahun 1970.
itu adalah kata legal pertama yang didefinisikan oleh wanita. Dan bagi Mute Group, perjuangan untuk mengimbangi man-made language terus berlangsung. Segitu dulu ya guys videonya. Sorry banget nih kalau misalnya banyak pembahasan yang kurang dan gak nyambung. Sorry banget. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye.